Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ada cerita menarik tentang dari ungkapan menarik dari Imam Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq. Beliau pernah mengungkapkan, kalau kamu ingin melihat orang baik, jangan lihat dia di masjid. Lihat dia di pasar. Jadi kenapa kok begitu? Kalau di masjid kan orang pasti berbuat yang terbaik. Ini saya menghadap Allah dan lain sebagainya. Saya beribadah. Maka semua perbuatan yang baik yang dia akan dia tampakkan di situ. Meskipun sekarang mungkin ada orang-orang yang berbuat jahat juga di masjid. Tapi umumnya orang akan menampakkan karakter terbaiknya ketika di masjid. Maka kita akan keliru kalau melihat orang baik di masjid. Menurut Imam Ja'far Shadiq. Lihatlah ketika dia di pasar. Ketika dia di pasar, pasar itu bisa kita perluas, artinya tempat perdagangan, tempat orang mencari kepentingan, keuntungan dan lain sebagainya, itu bisa kita perluas pengertian pasar itu. Akan kelihatan watak aslinya. Apakah dia akan menipu orang, apakah dia akan gampang marah, macam-macam. Aslinya dia akan terlihat ketika dalam pergaulan sosial yang berkaitan dengan, kalau istilah sekarang, profit. Keuntungan-keuntungan yang mungkin dia keruk dari pergaulan sosial itu. Artinya sejak dulu memang orang akan menampakkan aslinya ketika dalam pergaulan langsung di masyarakat. Sehingga di Jawa aja istilah topogrami, bertapa di tempat keramaian. Artinya kita melakukan semua ibadah itu di dalam tempat ramai, di dalam pergaulan sosial yang mungkin ada unsur-unsur mencari keuntungan di dalamnya atau mencari kepentingan-kepentingan diri yang ingin dicari di sana. Kalau kita pakai ukuran itu, banyak dari kita gagal sebenarnya. Dan pernah kita bahas dalam periode-periode waktu Ramadan kemarin bahwa sholat itu menjauhkan dari itu sebenarnya. Itu parameter kita. Tanha anil fahsya wal munkar sholat itu. Artinya masjid itu harus kita masukkan jadi pribadi kita di pasar. Pasar menjadi tempat yang begitu ramai dengan unsur kepentingan. Ini berkaitan dengan menghafal sebenarnya, tapi bisa kita lihat dalam konteks yang berbeda. Ada kisah, ini real. Jadi Kiai Abdul Salam di Kajen, itu abahnya kayak Haji Abdullah Salam Kajen itu. Itu menghafal Quran, hamilatul Quran itu di usia sudah di atas 50-an. Mulai menghafal Quran. Dan cara beliau mengevaluasi, mencek atau memeriksa kehafalannya, itu beliau membacanya di pasar. Itu real terjadi. Jadi setiap hari beliau di pasar, duduk di sana dan diam menghafal Al-Quran. Ukurannya begini kata beliau. Kalau saya di pasar, tempat yang ramai dengan suara macam-macam, saya tetap bisa fokus membaca tanpa terganggu bacaan saya, maka hafalan saya hafalan yang real. Bukan, tidak lagi diragukan kehafalan saya. Nah, itu kejadian real. Beliau menghafal dengan cara itu dan beliau hafal betul-betul. Nah, topong rame itu seperti itu. Kita berada di keramaian, tapi fokus kita tetap pada Allah. Tetap pada kalimat-kalimat Allah. Tetap pada perintah-perintah Allah. Itu topong rame. Atau kalau contoh yang sering dipakai orang, ketika konon ini Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika menguji konsentrasi orang pada Allah dan tidak terganggu dunia, itu seorang anak muda yang mau nyantri pada dia diberi segelas air dan dikelilingkan kota Baghdad. Dengan syarat dia tidak boleh air yang dia bawa di keliling kota Baghdad itu naik kereta tidak boleh tumpah.
Setelah berkeliling sampai ditanya oleh Syekh Junaid, apa yang kamu lihat keliling pada tadi? Saya tidak melihat apa-apa karena saya konsentrasi supaya gelas yang saya bawa tadi tidak tumpah air. Jadi ketopong rame itu membuat hati kita, meskipun kita di tengah keramaian, tidak terputus dari hubungan dengan Allah. Itu intinya. Menjaga hati untuk selalu terhubung dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.